dari emak bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri, dari suami dan anak-anaknya. Ketika hidup di dunia, punya masalah kita, punya hutang kita bisa mengadu minta tolong kepada keluarga, bisa minta tolong kepada teman, bisa minta tolong kepada tetangga, kepada jemaah, kepada masyarakat. Tapi pada hari itu semuanya lari dari kita. Mak bapak kita tak peduli dengan kita, anak istri suami tak peduli dengan kita. Apa sebab? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua kita disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Kapan itu? Ketika kita dibangun wajaruhu ja'um ila jambih, orang yang tidur dalam keadaan kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Di bulan suci Ramadan kita bayar zakat fitrah. Di bulan suci Ramadan setiap kita ke masjid melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih dan witir, kita senantiasa membawa uang. Lewat kotak bakul infak kita masukkan uang sebagai infak sedekah kita. Tujuannya adalah untuk memperhatikan, untuk peduli kepada sesama, fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, janda tua yang tak ada keluarga, hidup sebatang kara. Kita bantu mereka agar mereka dapat merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mereka lapar, mereka haus, mereka kekurangan, bukan hanya ketika Idul Fitri, tapi setiap hari sepanjang tahun mereka membutuhkan uluran tangan kita. Apakah setelah Ramadan berlalu terus tangan kita berhenti untuk membantu mereka? Tangan kita tak mau lagi mengeluarkan infak sedekah untuk menyantuni anak yatim. Kalau kita seperti itu, berarti ibadah puasa kita gagal total. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita petik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan sebulan penuh adalah menyambung silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tak masuk surga siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang punya hubungan nasab dengan kita, yang ada hubungan darah dengan kita, sambung tali silaturahim. Orang-orang yang seiman, tak ada hubungan nasab, tak ada hubungan darah, kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, sambunglah tali silaturahim. Selama 1 bulan penuh, setiap malam kita hadir ke Masjid Nurul Falah ataupun masjid musola lainnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang dua akan kembali, yang akan kekal menemani kita hanya satu. Apa 3 yang mengiringi mengantarkan jenazah kita? Yang pertama, ahluhu, keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, semuanya akan datang bertakziah, mendoakan kita. Ikut dia memandikan bagi yang bisa memandikan, ikut dia mengkafani, ikut dia menyolatkan. Ramai datang ke pemakaman mengantarkan jenazah kita kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua keluarga yang sayang dengan kita, jangankan kita sebagai teman, jangankan kita sebagai pengurus masjid, jangankan kita sebagai Pak RT, Pak RW, istri, suami, anak, orang tua yang disayanginya, tak ada satupun yang ridho tinggal bersamanya, masuk ke liang lahat. Bahkan banyak hari ini orang tua meninggal, ayah meninggal, ibunda meninggal, ketika menyambut untuk terakhir kalinya jenazah ayah bundanya, tak mau dia masuk ke liang lahat. Dia kurang bersedekah, maka banyak-banyaklah bersedekah, karena sesungguhnya itulah harta kita yang akan menemani kita. Sementara keluarga yang kita sayangi, sementara harta yang kita jaga, dia tak mampu menolong kita tanpa kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika